Baik, selamat bertemu. Salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan belajar bersama atau membahas topik yang sangat penting dalam bahasa pemrograman PLC, yaitu yang biasa dikenal dengan mnemonik atau mnemonik. Mnemonik itu berasal dari bahasa assembly sebenarnya, bahasa assembly, di mana format bahasa assembly itu biasa kita tulis dalam bentuk format yang kita kenal, minimal ada 3 kolom, ya, yang minimal ada 3 kolom, yaitu kolom alamat, kolom instruksi, dan kolom operan. Nah, alamat, instruksi, dan operan itu biasa disebut mnemonik atau mnemonik. Tapi sesungguhnya ada 5 kolom. Sebelumnya ada kolom namanya label atau alamat pengulangan. Kemudian di paling ujung atau kolom keempat itu, kolom kelima itu biasanya disebut dengan kolom komentar. Jadi penulisan bahasa assembly itu seperti itu. Jadi ada label, ada alamat penyimpanan maksudnya, kemudian ada instruksi, kemudian ada operan. Biasanya dibagi lagi operannya ada 2, target operan dan source operan. Kemudian ada komentar atau komen. Namun kali ini kita bukan membahas bahasa assembly, kita hanya ingin membahas mnemonik yang biasa digunakan pada pemrograman ladder. Ya, mnemonik dalam pemrograman ladder itu pemahamannya seperti ini, jadi dibagi menjadi 3, ya. Biasanya dalam penulisan pemrograman PLC dan menggunakan mnemonik, kita menulisnya seperti ini, ya. Jadi ada alamat penyimpanan, ada instruksi, dan ada operan. Kalau penulisannya seperti ini. Jadi misalkan ada program ladder seperti ini. Program laddernya saya ambil contoh ini dalam menggunakan simbol, kemudian dalam menggunakan mnemonik. Jadi misalkan baris pertama ini adalah alamat memori atau alamat penyimpanannya 00, ditulis load not. Kenapa load not? Karena ini adalah kontak normally close dari simbol relay atau ladder. Kemudian bahasa assembly-nya atau mnemonik, instruksi mnemoniknya adalah load not pada alamat 0.01. Alamatnya 0.01. Jadi jika kita menggunakan grafik atau simbol, penulisannya seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan mnemonik, penulisannya seperti ini. Jadi bisa dilihat perbandingannya. Ini menggunakan grafik, sangat singkat sebenarnya, atau menggunakan simbol diagram ladder. Tapi kalau kita menulis menggunakan mnemonik agak panjang. Jadi mulai dari alamat 00 sampai dengan alamat 18. Padahal di dalam grafiknya atau dalam simbol diagram laddernya hanya seperti ini. Memang ini jauh lebih panjang tapi jauh lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Kalau kita ingin membaca diagram ladder ini, kita kesulitan membacanya. Membacanya seperti apa ini? Ya. Tapi kalau ini gampang kita baca. Misalkan pertama alamat 00, load not pada alamat PLC-nya pada inputnya, ya, karena ini input maka 0.00, ya. Kemudian pada alamat kedua atau penyimpanan kedua, out, ya. Out-nya TR0. Kenapa ini out? Karena ada simbol seperti ini, ya. Ini merupakan load not pada bus barnya, ya, pada bus barnya, bus bar positif ini bus bar negatifnya. Kemudian dari load not ini ada cabang, maka ini disebut output. Walaupun tanpa alamat, ini outputnya adalah dicatat atau diregistrasi sebagai output, maka disebut dengan TR0, ya, TR0, time register 0. Jadi dicatat sebagai register 0 di sini. Sehingga kalau ini menjadi load lagi.
Ya, lot 001. Ini lot 001. Kemudian setelah 001 ini ada OR, ya, OR 10.01. Ini OR, simbolnya seperti ini dalam bahasa assembly-nya atau dalam mnemoniknya. Kemudian kalau ini dianggap output lagi di sini. Ya, dianggap output sehingga ini load not. Ya. Ya, ini N, ini add. N-nya dari mana? N-nya dari alamat 010. N load. Kenapa N load? Ini dianggap lokasi memorinya ada, tersedia untuk simbol ini. Ya, jadi N load misalnya seperti itu dan seterusnya. Namun saya ingin menjelaskan dulu kenapa kita gunakan mnemonik, karena di dalam menulis bahasa pemrograman PLC menggunakan diagram ladder, terkadang pertama kita membaca, ya, penggunaan pertama dari mnemonik itu pertama kita membaca simbol seperti ini kita menggunakan mnemonik. Makanya mnemonik harus kita pahami. Membacanya bagaimana? Ini load, ya, ini load, tanda kontak normally open ini dibaca load LD pada alamat 0.00. Ya, setelah itu OR, ya, OR ini kenapa OR? Karena dianggap paralel dengan load yang di atas. Jadi ini dianggap OR. OR alamatnya W0.0. Kemudian ini dianggap output, boleh dianggap output, ya, N, ya, ini dianggap N. Kemudian dianggap N not, jadi ini N not dan seterusnya. Nah, itu kalau dibaca menggunakan atau kalau kita membaca simbol atau sederetan instruksi ini, kita harus membaca menggunakan mnemonik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin mengedit ini, ya, ketika kita klik double di sini, dia akan tampil load 0.00. Artinya simbol ini itu bahasa assembly-nya ini atau mnemoniknya ini. Jadi load 0.00, load dalam arti simbol. Ya, simbol yang ini dianggap load. Simbol normally open ini dianggap load, lalu alamatnya adalah 0.00. Sehingga load 0.00. Ya, seperti itu. Kemudian kalau ini kita klik double di sini, ini tertulis OR W0.00. Kenapa W0.00? Ini adalah alamat ini. Nanti dalam penulisan laddernya ada penjelasan tersendiri. Ya, jadi ini adalah latching dari outputnya sebenarnya. Kemudian kalau kita klik di sini, misalkan kita ingin mengedit ini, kita klik misalnya, di sini sudah tampil N not. Kenapa N not? Karena normally close pada alamat 0101. Sorry, pada alamat 0.01. Alamat ini. Ya, sehingga simbolnya seperti ini, mnemoniknya atau bahasa assembly-nya seperti ini. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita ingin misalnya kita ingin membuat simbol atau menggambarkan simbol atau membuat program lagi dalam baris ini dengan memasukkan simbol, bisa kita ambil, ada dua cara. Bisa kita ambil yang pertama, ambil ini, lalu kita taruh di sini. Ya, kita klik di sini. Maka kita tinggal menulis alamatnya. Ya, itu yang pertama, cara yang pertama. Cara yang kedua, kita klik di sini, lalu kita tulis. Ya, apa yang kita tulis di sini, misalkan kita tulis C misalnya, C di sini, maka akan keluar simbol seperti ini. Bisa menggunakan tulis C, bisa juga menggunakan tulisan yang ada di sini. Misalkan ini. Ini untuk mengambil simbol ini, kita cukup menulis C saja.
ya. Ini ada menulis C saja. Jadi kalau kita geser kursornya di atas permukaan simbol ini atau grafik ini, akan tampil C. Artinya kita bisa menulis langsung dari keyboard. Dengan menulis dari keyboard kita tinggal tulis C. Atau kalau kita menggunakan bahasa misalkan di sini kita letakkan di sini, kita menggunakan mnemonic, kita tinggal tulis di sini N, yaitu N saja misalnya. Kita tulis N di situ, ya, akan keluar ini. Baru ketik A saja sudah keluar N 0.0 misalnya alamatnya. Jadi pertama, kegunaan dari mnemonic membaca simbol, 2 menulis simbol, 3 mengeditnya. Ya, jadi minimal 3 fungsi dari mnemonic seperti itu. Nah, sehingga di dalam penulisan mnemonic kita harus punya standar. Seperti ini misalnya. Ini ada simbol seperti ini, ya. Yang merah ini saya tulis. Ini kontak normally open yang dihubungkan pada bus bar positif itu dianggap load. Ya, bahasa assembly atau mnemonicnya load. Tanda ini kenapa disebut load? Karena normally open dihubungkan langsung pada bus bar positif. Itu load, ya. Lalu ini alamat memorinya, ini alamat 0.00 misalnya. Tergantung alamatnya. Kemudian kalau seperti ini, ya, normally close tapi dihubungkan langsung pada bus bar, itu juga load tapi load not. Ya, load not. Ya. Kemudian kalau ada cabang seperti ini, ya, ini sudah ada satu, lalu di bawahnya ada paralel, ini paralel ini. Ini disebut OR dalam mnemonicnya. OR alamatnya berapa? Tergantung alamatnya. Jadi alamatnya di operannya itu adalah alamat atau data. Alamat atau data sebagai alamat output daripada PLC. Jadi yang merah ini adalah merupakan paralel dari yang hitam, sehingga yang merah ini disebut OR. Ya. Kemudian ada lagi gambar seperti ini misalnya, ini bus bar positifnya, ya, pada ladder diagram. Kemudian ada normally open, ya. Kemudian kita serikan dengan normally open lagi, maka ini disebut N. Ya, ini disebut N. Kenapa? Ini seri antara normally open yang satu dengan normally open yang lain. Kenapa tidak ada alamat di sini? Karena di sini tidak dipasang alamat. Kalau saya pasang alamatnya di sini, berarti alamat ini kita tulis di operan daripada bahasa mnemonic atau instruksinya. Kemudian ada simbol di output seperti ini. Ini bus bar negatif, ya, bus bar negatif atau yang ini. Ya, bus bar negatif, ini bus bar positif, ini pencabangan, ya, ini pencabangan. Nah, kalau outputnya dihubungkan langsung ke sini, memang output pada umumnya dihubungkan langsung ke sini, ini langsung saja ditulis out. Ya, jadi mnemonicnya out. Atau ketika kita ingin menulis pakai keyboard juga tulis, baru tulis O saja dia sudah keluar out. Ya. Kemudian yang berikut ini, jadi ini ada beberapa standar ini. Misalkan seperti ini ada cabang, ya. Seperti yang ini tadi ada cabang seperti ini, ya, ini sama saja. Ini ada cabang. Maka ini itu adalah end load. Tanpa alamat apa-apa. Kenapa? Karena memang ini hanya cabang saja, jadi end load saja. Sebab kalau ada komponen di sini, atau normally open atau normally close di sini, maka tinggal dianggap seri lagi dengan output yang ini. Dengan end load yang ini. Ya. Kemudian ada lagi, misalnya seperti ini. Ini bus bar positif, lalu ada normally close, lalu ada pencabangan. Pencabangan. Seperti ini misalnya, pencabangannya. Ini normally close, lalu ada pencabangan. Garis yang ini itu merupakan output. Makanya ini output. Ya. Ya, ini adalah output. Ini adalah output. Tapi alamatnya
TR0. Jadi TR0 ini time register 0 atau time register 0. Bisa saja nanti kalau ada lagi cabang di sininya, misalnya ada cabang lagi, berarti TR1 dan seterusnya ke sana. Tapi kalau ke bawah berarti TR0. Seperti ini. Kemudian ada output seperti ini. Ini timer. Output ini ada merupakan timer atau timernya dihubungkan dengan bus bar negatif atau outputnya. Maka alamat ininya adalah tidak ada dalam dalam instruksinya, tapi ada datanya. Ya, hanya ada datanya yang diambil dengan alamat 00 ini, ya. Ada datanya yang diambil, sebenarnya di sini ada ditulis tim, tapi tidak ditulis. Seperti ini misalnya, ada tim. Di mana? Tidak ada. Ya, kebetulan tidak ada. Jadi ini hanya yang diambil datanya, tapi ada alamat. Alamat penyimpanannya ada. Jadi lokasi penyimpanannya harus disiapkan, kemudian tidak ditulis instruksinya, ya, instruksinya tidak ditulis, tapi di sini ada data daripada timernya. Ya, seperti itu. Itulah yang disebut dengan mnemonic itu. Lalu berikutnya lagi masih ada seperti ini. Ini ada normally open, ya, diserikan dengan normally close. Maka ini yang merah ini adalah end node. Kalau ini load, kalau dia merupakan dihubungkan pada bus bar, ya, pada bus bar positif. Maka ini load dan ini end node. End node-nya lalu alamatnya berapa? Tergantung alamatnya. Jadi ada alamatnya juga. Ya. Kemudian kalau seperti ini juga paralel, ya. Ini juga paralel. Ini end, kemudian ini or not. Kenapa or? Karena diparalelkan dengan di atasnya. Maka rangkaian seperti ini, ininya disebut or not. Lalu alamatnya berapa? Tetap ada alamat. Jadi ada data. Datanya berapa? Datanya tergantung apa yang tertulis di atas simbol ini. Ya. Nah, yang terakhir ini. Ya. N itu biasanya ditulis seperti ini. Itu menandakan bahwa programnya berakhir. Jadi instruksinya N tanpa data. Dia tidak punya data apa-apa. Ya, jadi itu garis besar daripada mnemonic. Kemudian bisa kita lihat lagi seperti ini misalnya. Ini ada diagram ladder seperti ini. Ya. Ini ada TR0. Cabang ini disebut TR0. TR0 ini yang mana? Ya. TR0 bisa disiapkan lokasi, bisa juga tidak. Tapi di sini ada TR0 output. Ya. Jadi TR0 ada. Tapi tidak ada datanya, datanya hanya tertulis TR0. Kemudian yang ini TR1. TR1 ini adalah ini. Load TR1. Ya. TR1. Jadi ini pencabangan yang di sini disebut TR1, pencabangan yang di sini disebut TR0. Kalau ada lagi cabang ke sana berarti TR2 dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, ini untuk TR-nya. Jadi TR ini sebenarnya time register, ya. Jadi terdaftar sebagai terdaftar sebagai alamat memori. Jadi dalam alamat memorinya ada. Kemudian ada lagi misalnya penjelasan-penjelasan seperti ini. Seperti ini misalnya. Ini pencabangannya misalkan dalam diagram laddernya seperti ini, ya. Ini sudah pasti load 01, Ini or not, ya, or not 01 yang ini, yang di bawah. Kemudian output, ya. Ini output. Ya. Ada yang ditulis output, ada yang tidak. Kenapa? Itu tergantung penggunaannya. Kemudian ini 02 ini itu merupakan load node. Kenapa dia pakai load? Karena ini sudah dianggap output. Di sini dianggap output, ya. Kemudian ada OR, ya, ada OR. Setelah load node OR 03 ini misalnya. Ya, sorry, ini saya besarkan dulu supaya bisa lebih terang sedikit karena kesulitan kita membaca.
Ya, jadi ini saya ulangi dari sini. Ini disebut load node. Kenapa load node? Karena ini sudah dianggap output dari rangkaian yang sebelumnya ini. Jadi ini output, ya. Kemudian di sini juga demikian. Kalau ini OR, ya, OR 03, ya, OR 03. Kemudian ini load 04, load 04, ya. Kenapa load 04? Karena sudah ada di sini, ada N load di sini, ya. Jadi ada N load di sini, dianggap pencabangan ini dianggap load juga, sehingga di sini dianggap load, ya, dan seterusnya. Jadi cabang, baik cabang maupun kontak itu bisa ditulis dalam bentuk mnemonik. Ini simbol-simbol mnemonik yang kita pergunakan seperti itu. Dan ini perlu kita pahami. Sebab kalau kita tidak memahaminya, kita akan kesulitan pada saat mengedit program diagram ladder. Mengedit, membaca, itu sangat penting kita memahami mnemonik. Jadi mnemonik itu penting pada saat kita membaca dan mengedit diagram ladder. Saya kira itu yang paling penting dalam diagram ladder. Nanti kalau dalam pemrograman berikutnya kita tinggal buat. Jadi misalkan kita buat new program lalu kita buat diagram seperti ini misalnya, ada 3 cara. Yang pertama kita menggunakan simbol langsung. Yang kedua kita menulis menggunakan keyboard. Ya, menulis menggunakan keyboard. Yang ketiga kita menulis menggunakan mnemonik. Ya, jadi ada menggambarkan satu rangkaian, menggambarkan simbol seperti ini dengan 3 cara. Yang pertama, mengambil langsung simbolnya, lalu tempatkan di sini dalam pengoperasian CX program, itu sudah dijelaskan. Itu yang pertama, mengambil simbol. Yang kedua, kita klik saja di tempatnya, misalkan kita klik di sini, lalu kita tulis dengan keyboard C misalnya, dia akan muncul di sini, lalu tinggal kita pilih saja sesuai dengan mnemoniknya. Lalu yang ketiga tadi, kita klik di sini lalu kita tulis huruf awal dari mnemonik dari simbol ini, dari simbol yang kita gunakan di sini. Jadi 3 cara itu menulis program dalam bentuk bahasa assembly atau bahasa pemrograman ladder atau juga biasa disebut dengan mnemonik. Saya kira itu mungkin yang sangat penting buat kita. Jadi kita sudah mengenal mnemonik, sehingga nanti dalam pendalamannya kita tinggal melihat program-program lalu mnemoniknya seperti apa kita akan jelaskan lagi. Yang jelas ketika kita ingin melihat mnemonik dalam sebuah sistem, dalam sebuah program seperti ini, kita tinggal klik double saja, dia akan muncul langsung mnemoniknya. Ya, mnemonik, LD-nya mnemonik, kemudian ini adalah data atau alamat PLC-nya. Seperti itu. Untuk kembali ke awal ini kita tinggal escape saja. Misal bisa juga seperti ini misalnya, sama saja. Ini end node, ya, dan seterusnya. Saya kira itu yang sangat penting buat kita. Jadi mempelajari atau membuat atau memprogramkan PLC dengan menggunakan diagram ladder, bisa juga langsung kita pakai simbolnya, bisa juga menggunakan mnemonik, atau bisa juga kita menggunakan keyboard. Saya kira demikian. Mudah-mudahan materi ini berguna. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya kepada saya atau kepada siapa saja yang memahami mnemonik. Bertanya, isi saja di kolom komentar di YouTube saya karena video ini ada di YouTube. Saya kira demikian. Selamat belajar, mudah-mudahan berguna buat kita semua.